dari Mama Yukari di Yokohama. Ustazah, bagaimana trik-trik memanfaatkan waktu untuk beribadah dengan bagi ibu yang memiliki bayi dan balita? Jika mau ngaji Al-Quran, kita ditarik-tarik, kemudian salat pun sering sambil menggendong. Itu seperti apa ya Ustazah? Mohon pencerahannya. Jazakillah khairan. Wa iyyakum fa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah untuk ibu-ibu ya yang memiliki anak batita, memiliki anak balita, Masya Allah, karena sesungguhnya mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita jaga, yang seharusnya kita syukuri. Allahu Akbar, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan pertama kali, tips yang akan saya jelaskan di sini, pertama kali mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada hamba, engkau mengetahui keadaan hamba saat ini punya anak-anak, ya pengen ngaji, ditarik-tarik, sholat, mereka mau gendong, ya Allah, berikanlah hamba kekuatan, berikanlah hamba kesabaran untuk menghadapi anak-anak hamba, berikanlah hamba waktu yang barakah, terimalah amal ibadah hamba. Banyak-banyak berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Jadi minta sama Allah dulu. Yang kedua, kalau kita mau ngaji, ya, kita ajak anak kita, nak, ayo nak kita ngaji nak. Ya, jadi ngajinya bareng-bareng. Alhamdulillah, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anak kita untuk bisa bareng-bareng kita pangku, kemudian kita ngaji bareng-bareng, ya. Ini akan menjadikan pendengaran anak-anak kita akhirnya terbiasa untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk sholat anak kita maunya gendong, ya, ini tidak menjadikan sholat kita akhirnya tidak sah, ya. Kalau bisa gantian sama suami, alhamdulillah. Tapi kalau memang keadaannya demikian, ya, tidak ada orang di rumah, misalnya mau nggak mau anak kita harus kita gendong, maka insya Allah ini tidak apa-apa, ya. Dan kita bisa amal ibadah itu luas, ya, bukan hanya baca Al-Quran dan bukan hanya sholat. Perbanyak dengan zikir. Misalnya seorang ibu rumah tangga sedang dalam keadaan menyusui anaknya, misalnya anaknya masih dalam masa-masa menyusu, maka ketika kita menyusui anak kita, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir yang tadi, salah satunya zikir yang ringan diucapkan di lisan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Memperbanyak istighfar, dan itu adalah ibadah yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan misalnya juga kita sebagai ibu rumah tangga, ya, ketika kita benar-benar memberikan hak anak-anak kita dengan baik, memberikan hak suami kita dengan baik, sungguh itu adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih hati, ya, karena kita menganggap bahwasanya kita ngaji tidak bisa, kita sholat pun terkadang harus buru-buru dan lain sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan banyak kebaikan. Kita menyiapkan hidangan, teman-teman nih, ya. Perlu menjadi kabar gembira bagi kita. Seorang ibu rumah tangga, dia menyiapkan hidangan masak tuh untuk anak dan suaminya. Anaknya dia masakkan, sedang menghafal Al-Quran, jadilah makanan yang dia makan, ya, hasil masakan ibunya itu jadi daging di dalam tubuhnya, Masya Allah, ya. Kemudian dia menghafal Al-Quran dan menjadi penghafal Al-Quran, maka sepanjang dia menghafal Al-Quran, ibunya dapat pahalanya, Masya Allah. Dan ini merupakan kabar gembira bagi kita yang menyiapkan hidangan masakan untuk anak-anak dan suami kita, Masya Allah. Jadi sekali lagi, bagi kita yang memiliki anak-anak batita dan balita, maka tidak perlu bersedih karena amal solih atau ibadah yang kita lakukan sedikit misalnya, sesungguhnya ketika kita menemani buah hati kita juga, itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik, wallahu ta'ala a'lam bishawab.